Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Husnul Khotimah dengan NIM 126204202120, nomor absen 16 kelas TMT 3D. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep kalkulus dan konsep kombinatorika. Pada konsep kalkulus kita akan membahas 3 materi. Yang pertama ialah fungsi, yang kedua limit, turunan, dan integral. Yang ketiga konsep trigonometri. A. Fungsi. Sebagai istilah matematika, kata fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz tahun 1673. Namun, untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu, fungsi yang demikian kini dikenal sebagai fungsi turunan. Leibniz juga memperkenalkan istilah variabel, konstan, dan parameter. Tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai sebarang ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Demikian juga yang dianut oleh Euler. Jadi, ekspresi semisal x kuadrat plus 2x plus 1 juga disebut fungsi Clairaut, dan Euler kemudian memperkenalkan lambang fx. B. Limit, turunan, dan integral. Zeno dari Elea mengemukakan 4 masalah yang berkaitan dengan ketakhinggaan dan dikenal sebagai paradoks Zeno. Masalah lain yang berkaitan dengan kalkulus adalah metode exhaustion atau metode melelahkan. Metode ini digagas oleh Eudoxus. Disebut demikian karena orang harus berpikir menghitung luas daerah dengan menghitung bagian demi bagian semakin kecil sehingga semakin mewakili daerah yang akan dihitung. Archimedes memberi kontribusi yang penting dengan menunjukkan luas daerah yang dibatasi parabola sama dengan 4/3 luas daerah segitiga dengan alas dan tinggi yang sama. Persoalan kedua yang penting adalah menghitung harga dengan cara luas poligon. Masalah integral lain yang dikerjakan Archimedes yaitu menghitung luas permukaan dan volume bola, kerucut, paraboloida, dan hiperboloida. Fermat menyelidiki tentang maksima dan minima dengan menganggap hal itu terjadi bila kemiringan terhadap kurva sejajar dengan sumbu mendatar. Descartes mengembangkan suatu cara menentukan normal dalam lagiometri. De Bounel mengembangkan metodenya untuk menentukan garis singgung. Hude lalu membuat metode yang lebih sederhana yang pada dasarnya menggunakan derivatif. Barrow maupun Torricelli menggunakan masalah gerak benda dengan variabel kecepatan. Newton menulis tentang teori fungsion pada Oktober 1666. Fungsion ini berkaitan dengan gerak yang terbagi menjadi fungsion X dan fungsion Y. Notasi dari Newton berupa persesuaian dengan garis singgung kurva f x, y sama dengan 0. Newton kemudian mengemukakan kebalikan masalah yaitu bila diketahui x dan y maka berapa y. Newton lalu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara anti-diferensial. Leibniz menggunakan pendekatan yang telah mengarah ke analisis modern. Karena itu pula banyak lambang-lambang kalkulus berasal dari Leibniz, antara lain notasi dx, dy, dy per dx, dan pada tahun 1675 ia menggunakan notasi. Karyanya tentang kalkulus integral ini diterbitkan tahun 1684 dan 1686 dengan nama Calculus Summatorius. Dasar-dasar kalkulus modern mulai jelas lewat karya-karya dari Cauchy. Konsep trigonometri. Penggunaan fungsi trigonometri bermula sebagai hubungan antara matematika dan astronomi, sehingga trigonometri mula-mula berkenaan dengan trigonometri bola atau spherical trigonometry. Tabel tali busur yang pertama dikenal dari Hipparchus, tetapi bukunya sendiri telah hilang. Dari sini Hipparchus kemudian sering disebut sebagai bapak trigonometri. Menelaus membuktikan sebuah teorema dalam segitiga bidang yang kini disebut teorema Menelaus. Pemakaian setengah tali busur atau half chord dalam notasi modern
menemukan nilai sinus dimulai di India. Dalam karya Aryabhata I sekitar 500 Masehi, terdapat tabel setengah tali busur dengan menggunakan nama JYA. Tabel yang serupa juga dihasilkan Brahmagupta dan Bhaskara II dalam bukunya yang berjudul On the Motion of the Stars. Al-Battani adalah orang pertama yang menyusun tabel dan memperkenalkan fungsi kotangan. Abu al-Wafa dikenal sebagai yang pertama kali menggunakan fungsi tangan dan menyusun tabel tangan tension dengan interval 15 menit. Pendefinisian modern dimulai dari karya Dirichlet pada tahun 1837 dan Lobachevsky pada tahun 1838 yang secara independen mendefinisikan istilah fungsi sebagai relasi di mana elemen pertama menentukan dengan tunggal elemen kedua. Namun, Lobachevsky masih dibatasi pada fungsi yang kontinu. Studi trigonometri sebagai ilmu matematika lepas dari astronomi pertama kali diberikan oleh Nasiruddin Abusi dalam Treatise on the Quadrilateral. Menurut Conners dan Robertson, Abusi yang pertama memperkenalkan aturan sinus atau di bidang datar. Konsep tangan dan kotangan pada mulanya tidak berhubungan langsung dengan sudut, tetapi berasal dari perhitungan tinggi menggunakan panjang bayangan matahari atau studi gnomonik. Di Arab, studi ini dikenal dengan nama studi gnomon, suatu bagian alat penunjuk waktu dengan bantuan sinar matahari dan mulai muncul oleh matematikawan Arab. Konsep sek dan kosek pun lahir dari studi tentang gnomon ini. Regiomontanus menerbitkan buku De Triangulis Omnimodis yang dipercaya beberapa sejarawan sebagai buku lengkap pertama yang membahas trigonometri muda. Konsep kombinatorika. Buku pertama yang membahas mengenai kombinatorika jelas berasal dari peradaban Jain di India. Salah satunya buku Bhagavati Sutra. Mahavira secara menakjubkan menulis rumus umum untuk banyak permutasi dan juga kombinasi. Pada buku Lilavati, Bhaskara menulis tentang permutasi dan kombinasi di bawah judul Angka Basa. Berikutnya buku kuno atau Jing yang memuat soal mengenai berapa jenis heksagram yang dapat dibuat. Di Cina juga telah dikenal masalah mengenai teori graf, bujur sangkar ajaib atau magic square. Nama Laosu adalah nama untuk bujur sangkar ajaib 33. Abraham bin Ezra telah menemukan bukti sifat simetri koefisien binomial pada sekitar 1321. Levi bin Gershon menulis sifat yang terkait rumus permutasi n elemen dari n elemen, permutasi r elemen dari n elemen, dan rumus umum kombinasi r elemen dari n elemen. Blaise Pascal, Leibniz, Bernoulli, dan Euler termasuk peletak dasar-dasar kombinatorika modern. Jacob Bernoulli menulis As Conjectandi dan dapat dianggap sebagai buku pertama yang ditulis tentang kombinatorika. Pada abad ke-18, Euler mengembangkan masalah-masalah yang terkait kombinatorika. Ia antara lain mengembangkan untuk pertama kali teori graf saat memecahkan masalah 7 jembatan Königsberg yang menjadi embrio ilmu baru, topologi. Sekian pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ihdinas syiratal mustaqim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.